Saudara kasih oleh Tuhan, apapun yang telah terjadi, baik yang menyenangkan atau tidak, kemenangan atau kegagalan, kemuliaan atau kehinaan, yang indah atau yang susah, semua perlu kita lupakan. Dengan cara lupakan, kita dapat fokus kepada apa yang di hadapan kita. Masa depan kita indah bersama Yesus. Mari saat ini kita menaikkan pujian kita, melupakan yang di belakang kita. Haleluya. Yeah.
Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana kami Tuhan sudah banyak memuji memuliakan nama-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati setiap hati kami ya Bapa. Bapa di dalam surga, seperti ujian kami saat ini ya Bapa, kiranya Engkau menambahkan kekuatan kepada kami untuk melupakan apa yang telah dilakukan kami. Kiranya Engkau menjadikan kami percaya penuh kepada-Mu, bersandar penuh kepada-Mu, berjuang berlari kepada apa yang ada di dalam kami, untuk mencapai tujuan yang Engkau harapkan dari kami. Buatlah kami taat kepada perintah-Mu, agar kami setia dan giat dalam pekerjaan kudus-Mu tentu. Tolonglah kami agar kami dapat melupakan apa yang telah dilakukan kami, dan kami tidak menjadi bimbang atau khawatir bahkan kehilangan iman. Kami percaya Engkau menyertai kami segala apapun perjalanan hidup kami. Engkau selalu menjadi Tuhan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami saat ini Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman ya Bapa. Ulang diri dan bibir perkataannya Bapa, biar apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya Bapa. Dan kami yang ada juga Tuhan, biar Engkau memberikan hati sebagai hamba ya Bapa yang mau merendahkan diri, sehingga saat firman diberitakan kami boleh mendapat kekuatan, mendapat berkat, mendapat yaitu pengharapan di dalam kami menawarkan firman ya Bapa. Mari Tuhan Kau urapi seluruh hamba-Mu ya Bapa yang ada di tempat ini, biarlah kami boleh mengerti akan kehendak-Mu, mengerti akan rencana-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah Kau terus memberkati kami semakin hari, kami semakin merasakan kasih kuasa Allah turun atas kami semuanya. Terima kasih Bapa, jika ada kuasa setan iblis yang ingin mengacaukan kebenaran firman-Mu, kami hancurkan, kami katakan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pergi dari ruangan ini, terlebih dari hati pikiran kami ya Bapa. Biarlah kami siap untuk ditaburi kebenaran firman ya Bapa, dan kami boleh bertumbuh semakin dewasa di dalam roh kami, semakin dewasa di dalam keimanan kami ya Bapa. Sehingga kami Tuhan di dalam perjalanan hidup kami boleh menjadi berkat, hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari yang percaya bersama-sama berkatakan amin. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan kebenaran firman-Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Sebelum ke kanan saudara katakan Yesus kita hebat. Yesus kita hebat. Yesus kita hebat, luar biasa. Puji Tuhan. Baik saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, ya waktunya ujian yang diingatkan, biarlah bisa jadi berkenan di hadapan Tuhan dan dari saluran berkat bagi kita semuanya. Ya, saatnya saudara kita akan mendengarkan firman Tuhan. Masih pada pokok-pokok yang sama saudara, firman Tuhan itu walaupun sering kita bahas, sering kita baca, tapi selalu baru ya. Haleluya. Baik saudara semua dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang ada di dalam kitab Yohanes saudara. Ya, melekat dan berbuah di dalam Kristus ya. Saya sebenarnya tidak pernah membuat judul saudara itu, tetapi untuk kali ini saya coba membuat judul melekat dan berbuah di dalam Kristus. Kita akan dasari firman Tuhan kita yang ada di dalam, yaitu ya di dalam Yohanes 15 ya, Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Ini mungkin agak kecil saudara karena yang kecil, tapi kita akan dengan baca ya Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Iya. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah penusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah
jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar sebagai ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita itu seperti apa sebenarnya? Ya. Bapak Ibu mungkin saudara pernah melihat yang namanya gabus, ya, gabus atau busa. Kemudian bandingkan dengan batu, saudara. Tinggal di dalam Tuhan itu seperti gabus yang masuk di dalam air. Kalau gabus ini masuk di dalam air, dia akan tenggelam. Air kemudian masuk ke dalamnya. Nah, orang percaya yang tinggal di dalam Tuhan, dia akan tenggelam di dalam hadirat Tuhan dan hadirat Tuhan ada di dalam dirinya. Itu namanya tinggal di dalam Tuhan. Tapi kalau batu, dia memang masuk di dalam air, masuk di dalam hadirat Tuhan, tetapi tidak bisa hadirat Tuhan tinggal di dalam dirinya. Kenapa? Air tidak bisa masuk. Nah, ini namanya tinggal di dalam aku di dalam dia. Bapak Ibu Saudara semua di dalam Tuhan. Dari firman Tuhan yang kita baca di atas saudara, dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Seperti apakah kehidupan orang percaya yang sesungguhnya? Ya, seperti apakah kehidupan orang atau kekristenan yang sesungguhnya? Saudara semua di dalam Tuhan. Kekristenan saudara dari Yohanes pasal 15 sampai dengan 8 adalah tentang mengenal Allah. Ya, tentang mengenal Allah. Kemudian yang kedua adalah tentang mengenal Kristus. Dan yang ketiga adalah tentang mengenal orang Kristen sendiri atau diri kita sendiri. Siapakah Allah, siapakah Kristus, dan siapakah diri kita? Disebutkan dalam firman Tuhan di atas Allah adalah pengusaha, penjaga daripada kebun itu. Sedangkan Kristus adalah pokok anggur itu, sedangkan kita adalah ranting-ranting itu. Orang yang mengenal Allah dan anaknya, dan orang yang mengenal dirinya sendiri, saudara, mengenal dengan benar tentunya, bukan mengenal hanya setengah-setengah saja atau hanya di atasnya saja. Kalau kemarin saya sampaikan hanya mengenal kedangkalannya saja, tidak masuk ke dalam, hanya mengenal harafiahnya saja atau menjadi orang Kristen yang harafiah saja. Tetapi di sini yang mengenal, dimaksud mengenal Allah dan anaknya dan diri kita sendiri adalah mengenal secara dalam. Orang-orang yang tidak mengenal Allah secara dalam, secara detail, secara benar, maka mereka cepat atau lambat akan pada yang namanya episode kekecewaan. Akan sampai pada fase yang namanya kekecewaan. Meskipun dia sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, meskipun dia sudah bertahun-tahun menjadi orang percaya, tetapi kalau hanya itu saja, episode kekecewaan pasti akan menimpa di dalam kehidupan tersebut. Dan contohnya Yohanes Pembaptis, dia tidak memahami sebenarnya apa visi Tuhan. Kita tahu Yesus datang adalah untuk orang berdosa, ya, berbicara tentang hal-hal rohani. Jadi sungguh sangat penting kita mengenal Allah, sangat penting kita mengenal Yesus, termasuk diri kita sendiri. Karena apa? Banyak orang mengenal diri orang lain lebih hebat daripada dirinya sendiri. Kita perlu mengenal dengan benar dan perlu mengetahui dengan benar.
Yang pertama, saudara, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, Allah yang memilih kita, ya. Allah yang memilih manusia, bukan manusia yang memilih Allah. Nah, hal ini dapat kita lihat, saudara, di dalam firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 16a disampaikan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ini kalau kita renungkan, saudara, sangat luar biasa. Ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Wah, sangat dahsyat. Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Pertanyaan saya, saudara, ketika kita menanam suatu pohon, ya, menanam suatu pohon, apakah saudara yang datang kepada pohon itu atau pohon itu datang kepada saudara? Ya. Bukankah kita yang datang kepada pohon itu untuk kita tanam, bukan pohon itu yang datang kepada kita? Inilah hebatnya, inilah kasih Tuhan. Dia yang datang kepada kita, bukan kita yang datang kepada Tuhan. Saat kita ingin menanam pohon pisang, kita yang cari pohon pisang itu, ayo kita besok kita tanam. Bukan pohon pisang itu datang kepada kita untuk meminta tolong tanam saya. Tidak. Tetapi adalah apa? Kita yang datang kepada pohon pisang tersebut. Ilustrasinya adalah demikian. Saat kita pergi ke toko mau beli pakaian, kita yang mau beli pakaian, kita datang kepada pakaian tersebut, bukan pakaian yang datang kepada kita. Inilah, saudara, Tuhan yang memilih kita, kita yang memilih Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, demikian pula dengan kita. Allah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Allah. Allah yang pernah mendatangi Anda, bukan Adam yang mendatangi Allah. Nah, inilah bentuk kasih daripada Allah, hebatnya Allah, hebatnya Yesus dalam kehidupan kita. Betapa kasihnya yang luar biasa dalam hidup kita. Apa yang sebenarnya Allah inginkan di dalam kehidupan kita, saudara? Apa yang Allah inginkan dari kehidupan kita? Ya, untuk apa? Ya. Yohanes 15 ayat 16. Ya. Yohanes 15 ayat 16. Pergi dan hasilkan buah. Ya. Pergi dan hasilkan buah. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah tidak menginginkan kehidupan orang Kristen itu bukan hanya percaya saja. Cukuplah percaya saja atau tidak berubah sama sekali. Allah tidak menginginkan hal seperti itu. Allah tidak menginginkan orang Kristen menjadi orang Kristen atau buah yang biasa-biasa saja, atau menghasilkan buah seperti sebelum-sebelumnya. Tidak. Allah tidak ingin orang Kristen mengalir begitu saja. Tidak. Allah tidak ingin orang percaya mengikuti arus begitu saja. Tidak. Tetapi Allah ingin kehidupan kita orang percaya itu berubah dan berbuah. Allah ingin kehidupan kita berbuah tetap. Ya, berbuah tetap. Berbuah tetap itu artinya tidak pernah berhenti. Dia tidak kenal musim. Meskipun musim kemarau, musim penghujan, musim apapun gak kenal. Nah, ini yang dimaksud berbuah tetap. Bahkan berbuah tetap adalah semaksimal mungkin, sebanyak-banyak mungkin. Itu yang dimaksud berbuah tetap dan berbuah banyak. Menjadi orang Kristen gak bisa cuma mengalir begitu-begitu saja. Sudahlah, ikuti arus saja. Sudahlah, seperti ini saja yang penting kan percaya. Yang penting sudah menjadi orang Kristen. Menjadi orang Kristen tidak mengenal musim. Menjadi orang percaya itu tidak mengenal yang namanya pantaloba atau tidak. Tetapi menjadi orang Kristen adalah selalu berbuat di sepanjang waktu, sepanjang musim. Nah, saudara semua dalam Tuhan, dalam Roma 7 juga ada 4, saudara. Nah, dikatakan juga, apa maksud Tuhan? Untuk apa Tuhan memilih kita? Agar kita berbuah bagi Allah. Ya, wajar, Allah itu adalah penjaga kebun, Allah itu memiliki kebun, ya, dia adalah pengusahanya. Wajar kalau ingin mendapatkan buah dari kita.
Allah menciptakan kita dengan sebuah karunia yang spesial, karunia masing-masing, karunia yang berbeda. Saya katakan khusus karena karunia saya dengan Bapak Ibu Saudara berbeda. Ya, Bapak Ibu dengan suami istri saja berbeda, karunianya sudah berbeda. Nah, tetapi walaupun berbeda, tetap Tuhan itu ingin kita berbuah, ingin kita berubah. Ingin setiap orang percaya itu menghasilkan buah agar kita berbuah bagi Allah. Ya. Allah mengutus kita untuk melakukan satu hal, pergi hasilkanlah buah. Ya. Pergi berbuahlah bagi Allah. Ya. Gak peduli itu muda atau tua, gak masalah. Ya. Kaya atau miskin, gak masalah. Gak itu memandang apakah dia berpendidikan atau tidak, juga tidak masalah. Apakah laki-laki atau perempuan, tidak masalah. Apakah yang badannya besar atau badannya kecil, gak masalah. Ya. Karena ukuran buah bukan dilihat dari kondisi fisik yang bisa kita lihat, apa yang dapat dengan mata kita lihat. Orang yang melihat kondisi fisiknya adalah terlalu harafiah sekali, janggal sekali. Oh, hanya orang yang seperti ini saja, orang yang kaya saja, orang yang berduit saja, orang yang kaya saja, orang yang berpendidikan saja, atau orang yang besar atau yang besar badannya saja. Tidak. Ya, tidak peduli saudara, apakah dia ganteng atau jelek, miskin ataupun kaya, tetap Tuhan inginkan manusia berbuah. Tuhan tidak memandang bentuk maupun rupa, ya kan? Tuhan tidak memandang bentuk maupun rupa kita seperti dunia memandang kita. Tidak. Itu sebabnya Bapak Saudara semuanya, mari kita selalu mengenal lebih dalam siapa Allah kita dan apa yang diinginkan di dalam kehidupan kita. Ya. Tidak peduli baik di desa maupun di kota, kita di pelosok maupun di keramaian, berbuah bagi Tuhan, berikan buah bagi Tuhan, berubah kehidupan kita. Nah ini saudara, pohon pepaya di belakang ini ada saudara, pohonnya itu kecil saja, batangnya kecil. Ya, kecil sekali, tapi buahnya besar-besar. Ya, buahnya besar-besar. Dan banyak lagi. Artinya apa? Hidupnya itu susah di bawah ini. Susah hidupnya, tetapi dia bisa berbuah. Nah, kita tidak melihat besar kecilnya apa yang kita miliki atau apa yang ada dalam diri kita, tetapi Tuhan mau kita berbuah. Puji Tuhan kembali bisa memberikan buah yang besar-besar. Ya. Besar besar buahnya, tapi badannya kecil saja, batangnya kecil saja. Nah, ini Bapak Ibu Saudara semua, tidak pandang itu. Yang penting berbuah. Kenapa? Hidupnya susah. Saya lihat itu bahkan oleh istri saya di apa itu? Dicengkal songgo itu pakai apa namanya? Nah, dikasih tongkat supaya nggak roboh. Betapa susahnya hidupnya, tapi bisa memberikan buah. Nah ini karena apa? Sadar bahwa dirinya sebagai orang percaya harus memberikan buah. Nah ini Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan. Nah saudara semua, kita lanjut lagi saudara. Ya, lanjut. Nah, berbuah itu berarti memuliakan Allah. Roma Yohanes 15 ayat 8 tadi. Berbuah itu berarti memuliakan nama Allah. Ya. Yang disebutkan tadi, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Haleluya. Jika kamu berbuah banyak. Jadi saudara, Allah menginginkan kita sebagai ranting itu berbuah semaksimal mungkin, ya, sebanyak-banyaknya, berbuah lebat. Semakin sebuah ranting berbuah banyak, semakin dia mempermuliakan Tuhan. Semakin anak-anaknya berbuah, semakin mempermuliakan Tuhan. Mengapa saudara? Ya, karena itu yang dikehendaki Allah. Pertanyaannya, benarkah selama ini kita menjadi ranting yang memberikan buah? Pertanyaannya adalah, apakah kita ini suatu orang percaya yang sudah memuliakan Allah dengan buah-buah kita? Mengapa saudara? Banyak orang Kristen yang sedang duduk bersantai. Banyak orang percaya yang sedang duduk rileks saja dalam pertemuan-pertemuan ibadah mereka. Ya. Mereka datang hanya melihat-lihat saja. Mereka datang hanya semacam menonton saja. Mereka datang hanya memperhatikan orang lain saja. Ya.
Mereka datang hanya tidak fokus kepada apa yang menjadi tujuan. Mereka memperhatikan orang lain yang sedang beribadah, sedang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, makanya penekanannya adalah orang yang berbuah adalah orang yang mempermuliakan Tuhan. Bagaimana mempermuliakan Tuhan kalau segala konsentrasi kita, segala fokus kita tidak tertuju pada Tuhan pada saat ibadah, pada saat memuliakan Tuhan. Kalau datang hanya melihat-lihat saja, hanya menonton saja, hanya memperhatikan orang lain yang sedang menyembah Tuhan. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang diberi karunia orang oleh Allah luar biasa, tetapi yang tidak melakukan suatu apapun. Ya. Tidak melakukan suatu apapun. Ketika suatu saat ditanya mengapa kau diam saja, mengapa kau tidak melakukan sesuatu, dengan sok bijaksana dia katakan biar orang lain saja supaya orang lain bisa. Saudara semua di dalam Tuhan, bukan itu yang diinginkan Tuhan, bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan ingin kita berbuah, ingin melakukan sesuatu. Apa yang ada dalam kita persembahkan kembali kepada Tuhan. Ya. Banyak orang Kristen, saudara, meskipun dia sudah percaya cukup lama, tapi tidak tampak adanya perubahan. Tidak nampak adanya perubahan. Dia tampil biasa-biasa saja. Tidak tampak adanya buah di dalam hidup mereka. Nah ini saudara. Ya. Nah, berbuah itu saudara berarti adalah mati bagi diri sendiri. Kalau kita baca dalam Galatia pasal 2 ayat 19 sampai dengan 20, berarti berbuah itu artinya berubah. Berbuah itu artinya berubah. Mati bagi diri sendiri. Seperti yang tadi Pujian dinyatakan, aku melupakan yang di belakangku. Dan aku menuju kepada tujuan hidupku. Baik kita berubah. Berbuah itu artinya berubah. Berbuah bukan berarti galak ini. Oh, aku akan membuat jiwa-jiwa yang banyak ke dalam Tuhan. Tidak. Aku dan jiwa yang banyak untuk kemuliaan Tuhan supaya gereja dimuliakan. Tidak. Tidak salah kita membahas seperti itu. Tetapi kita harus menghasilkan buah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Berbuah adalah berubah. Mati bagi dirinya sendiri, ada perubahan dalam dirinya. Kemudian berbuah adalah ingin terus belajar dan bertumbuh. Ingin terus belajar dan bertumbuh. Saudara semua, kehidupan orang Kristen tanpa berubah, tanpa berbuah, namun ya, tanpa berbuah, atau orang Kristen yang hanya mengalir saja, sama sekali bukan kehidupan ke orang Kristen yang baik. Ya. Saya tidak bermaksud menghakimi saudara. Kehidupan orang Kristen yang tidak berbuah adalah kehidupan orang Kristen yang tidak baik. Pokok sawit yang tidak berbuah adalah pokok sawit yang buruk. Benar itu? Pokok sawit yang tidak berbuah adalah pokok sawit yang buruk. Apa yang saudara perlakukan kepada pokok sawit itu? Tebang. Ganti yang baru, ganti yang baik. Kalau masih tumbuh itu lagi, tebang lagi. Ya, ganti yang baik. Pokok sawit gajah atau orang menyebutnya giant trees, itu sawitnya subur, gemuk, besar, subur, tapi tidak berbuah, tidak memberikan kontribusi apapun kepada pemilik kebun. Gak ada. Apa yang terjadi? Tebang, robohkan saja, dirobohkan saja. Tetapi sebaliknya, biarpun sawit itu tumbuhnya kecil, batangnya kecil, seakan-akan tidak ada potensi apapun di dalam diri atau batang sawit tersebut, oleh pemilik kebun diperlakukan seperti apa? Dirawat. Percuma batangnya besar kalau tidak berbuah. Percuma kalau batangnya besar tidak memberikan hasil. Percuma daunnya rimbun, tetapi hanya rimbun saja, tetapi tidak menghasilkan suatu apapun. Ya, percuma.
Firman Tuhan berkata, saudara, ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Ya kalau dipotong berarti kan tidak baik. Nah, orang percaya yang tidak bisa berubah atau berbuah adalah orang Kristen yang tidak baik. Tetap dipotong oleh Tuhan. Karena ranting tersebut adalah ranting yang buruk. Nah, itu saudara-saudara, selama ini kita seperti apa? Tuhan berkata, ranting yang tidak berbuah pasti dipotong. Bukan ranting yang baik jika ranting tersebut tidak memberikan buah. Allah sebagai penjaga, Allah sebagai pemilik kebun, pengusaha kebun pasti kecewa jika mendapati ranting tersebut tidak mendapatkan buahnya. Ranting yang kering saja tidak buah. Ya. Di belakang rumah kami ada pohon kelenteng, ada yang kering saya potong, saya buang, nggak ada gunanya. Ya, nggak ada gunanya. Inilah saudara-saudara itu berbuah bagi Tuhan. Nah, kehidupan kekristenan saudara yang sejati adalah orang Kristen yang dipenuhi kerinduan, ya, kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Dia ingin terus belajar, dia ingin terus bertumbuh, dia ingin terus berkembang. Ya, kalau kita mulai dari bawah harus berakar, kemudian bertumbuh, kemudian berbuah, kemudian berbuah tetap. Nah, inilah orang Kristen yang sejati. Ada kerinduan yang berakar di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, berbuah di dalam Tuhan, kemudian yang berbuah tetap di dalam Tuhan. Puji Tuhan, bisa berbuah semakin lebat. Nah, mereka terus memiliki kerinduan belajar dan bertumbuh. Belajar dan bertumbuh. Orang Kristen yang sejati, ia tidak membawa yang namanya bujukan kebanyakan orang. Ayo ikuti arus saja. Ya, ayo ikuti arus saja. Sudah biar saja. Sudah nggak saya ikut-ikutan, nanti kalau kamu ikut salah dan sebagainya. Lalu kita salah, saudara. Ya, kita melakukan sesuatu, nanti kalau salah kan pasti dibenarkan. Sudahlah, sebenarnya sudah cukup saja datang ke gereja. Sudahlah cukup, yang penting mendengarkan khotbah lalu pulang. Datang duduk diam dengan lalu pulang. Cukuplah ibadah itu pakai gaya presiden saja. Tahu gaya presiden itu kan? Ya. Saudara, orang Kristen yang sejati, saudara, dia memiliki hasil yang tinggi. Dia diberikan perkara-perkara di atas. Selalu vertikal yang pikiran saudara. Bukan yang horizontal tidak perlu, tetapi yang di tanah kita tidak perlu. Orang-orang yang sejati adalah memiliki yang keperluan hasrat yang tinggi. Mereka tidak berpuas diri. Oh, aku sudah puas ini dengan jadi Kristen. Aku sudah puas. Tidak. Tapi mereka ingin terus belajar. Mereka rindu bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka ingin semakin dekat dengan Tuhan. Mereka ingin mengenal Tuhan lebih dekat dengan putranya, ya, dengan Yesus itu. Ia memiliki kerinduan yang besar untuk berbuah. Bahkan dia ingin memiliki visi Kristus ketika Yesus datang ke dunia. Dia dipenuhi semangat untuk Tuhan. Dia dipenuhi semangat yang berkobar-kobar, bukan suam-suam kuku. Dia memiliki semangat yang berapi-api, yang sulit untuk dipadamkan. Karena apa? Dia tahu bahwa aku diranting yang harus memberikan buah bagi Allah. Hanya dengan buah hidupku itulah nama Allah dipermuliakan. Dia memiliki kehidupan seperti itu. Tidak seperti dalam katakan Wahyu pasal 3 ayat 15, orang-orang yang sok-sok kutu. Tapi mereka berapi-api, ingin terus bertumbuh, ingin terus belajar, ingin terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, ini saudara. Orang percaya, orang Kristen yang sejati, ia memiliki keinginan menjadi ranting yang subur, ranting yang sehat, ranting yang berbuah lebat. Ini orang Kristen yang sejati, menghasilkan buah semaksimal mungkin, meskipun sudah tua, mungkin sudah berumur, oh sudah ratusan tahun ini buah pokok ini, gak apa-apa, tapi masih ada keinginan, ada kerinduan untuk berbuah, meskipun hidupnya susah,
meskipun hidupnya sakit-sakitan, meskipun hidupnya lemah. Saya puji Tuhan saudara. Pagi tadi saya dari rumah itu gemetar terus saya. Gemetar. Tetapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan akan menolong saya. Dan puji Tuhan saudara. Jadi sekarang saya berkeringat. Saya gemetar rasanya jalan mau jatuh. Kayak melayang lagi. Tapi puji Tuhan saat ini saudara, saya diberikan kesehatan kembali oleh Tuhan. Dan puji Tuhan saya bisa berada di hadapan oleh saudara semua. Ya, jadi meskipun keadaan apapun juga, ya, apa yang ada dalam pikiran kita adalah memberikan Tuhan. Kepada siapa? Orang-orang ada sekitar kita. Kepada siapa? Siapapun yang kita berhati. Ya, kita ini buatan Allah. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 itu kan. Karena kita ini buatan Allah. Ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelum Dia mau supaya kita hidup di dalam perbuatan baik itu. Bapak Ibu Saudara semua di dalam Tuhan, jauh-jauh hari Tuhan sudah punya rencana. Tuhan sudah persiapkan kita semuanya untuk kita dirancang oleh Allah apa yang harus kita lakukan. Tuhan sudah punya planning, Tuhan sudah punya rencana, Tuhan sudah punya sesuatu yang dipikirkan untuk kita sebagai anak-anak yang sudah dipilih. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Saudara semua dalam Tuhan, Allah berkata, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkanlah buah yang sesuai pertobatan. Bukan anggur yang asam, bukan anggur yang liar, bukan anggur yang busuk. Itu tidak kedamai oleh Allah. Allah kecewa dengan orang-orang Israel. Sampai Tuhan pun pernah berkata, apalagi yang harus aku lakukan, apalagi yang harus aku perbuat. Buat anggurku ini sudah aku pasang, sudah aku dirikan di sana namanya penara penjaga, sudah aku rawat. Tetapi buah anggur yang kupilih ternyata menghasilkan buah yang asam. Apalagi yang harus aku perbuat. Ya kan tadi saya. Ia sudah mencangkulnya dan membuat batu-batunya dan menanamnya dengan pokok anggur pilihan. Sudah dipilih loh, sudah ditanam. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang untuk memeras daripada anggur tersebut. Lalu dinantikannya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya buah anggur yang asam, mengecewakan Tuhan. Bahkan dalam kitab Yeremia apa dikatakan saudara? Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan. Nah, saudara, kalau kita ditujukan kepada kita ini orang-orang pilihan. Yang tadi sudah dikatakan, akulah yang memilih kamu, akulah yang memilih kamu. Nah, di sini Tuhan juga menegaskan kembali, aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur yang liar. Nah, sudah dipilih anggur pilihan, kok bisa berubah menjadi anggur yang busuk dan liar? Nah, ini kan mengecewakan Tuhan, mengecewakan Allah. Tuhan menginginkan kita memberikan yang terbaik, bukan anggur yang asam, bukan anggur liar, bukan anggur yang busuk. Pertanyaannya, apa yang kita hasilkan? Apa yang kita hasilkan? Ya, lanjut. Nah, ini semua. Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, buah yang dikehendaki Allah di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan 11 saudara. Dalam ayat tersebut dikatakan saudara, ada beberapa hal yang diminta dari kita atau untuk kita lakukan atau buah yang kita hasilkan.
Buah yang dikehendaki Allah adalah kuasai diri dan jadilah anak. Ya, kuasailah diri dan jadilah anak. Kasihlah sesamamu dengan sungguh-sungguh, seorang akan yang lahir. Berilah tumpangan tanpa bersungguh-sungguh. Dan yang keempat, bukan buah yang busuk, bukan buah yang asam, bukan buah yang diam yang diinginkan oleh Allah, tetapi buah yang manis, tentunya buah yang enak yang bisa dinikmati oleh Allah. Saudara semua dari Tuhan, nanti kalau itu saudara boleh baca 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan 11. Di sana disebutkan tentang kuasai diri, jadilah tenang. Kasihkan dengan sungguh-sungguh, seorang anak yang lain dengan tumpang tanpa bersungguh-sungguh. Setiap orang percaya itu kan memiliki karunia yang berbeda, ya. Memperoleh karunia dari Tuhan. Sekarang karunia khusus para masing-masing berbeda. Dan sebagai terima kasih karunia, hendaknya kita menjadi pengelola yang baik, pengurus yang baik. Oh ya, diberi karunia, ya diurus karunia itu. Atau dikasihkan kasih karunia Tuhan, diurus kasih karunia itu. Ya, jadilah pengelola yang baik dari kasih karunia tersebut. Ya, itu saudara semua. Dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan 11. Tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Nah, tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadilah pengurus kasih karunia kita masing-masing dengan baik. Ya, orang lain karunia seperti itu, ya puji Tuhan. Kita seperti ini, puji Tuhan. Semua kita tanpa terkecuali memiliki kasih karunia Tuhan. Ya. Contohnya, jika ada orang yang berbicara, dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Dan seperti itu, ya. Baiklah yang berbicara seperti firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah yang melakukannya dengan kekuatan dan digerakkan oleh Allah. Tapi apa? Memang berbeda karunia itu, berbeda. Jika ada yang melayani, biarlah mereka melayani, ya, biarlah dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, karunia kita kelola dengan baik. Karunia kita gunakan dengan baik. Kita urus dengan baik. Kita diberi karunia bukan kita untuk bersantai-santai waktu sudah mendapatkan keselamatan untuk santai saja. Tidak. Karunia bukan untuk membuat kita bersantai-santai, untuk rileks saja, sudah santai saja. Tidak. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi jangan bersantai-santai, jangan rileks, jangan tunda untuk berbuah, jangan tunda untuk berubah, jangan menunggu, segera berbuah. Segera berbuah. Ada yang bilang, oh ini saya punya matoa, kalau nggak tumbuh-tumbuh, nggak cepat berbuah, akan saya potong, diancam. Kalau mau dipotong, katanya berbuah. Nah, nggak perlu ditunggu diancam seperti itu, ya nggak perlu. Nah, mari saudara kita sadar diri, diri saya siapa? Saya ranting. Ya Yesus pokok Allah adalah pengusaha. Jangan tunggu diancam. Jangan ditunda, cepat berbuah. Karunia bukan untuk kita bersantai-santai. Ya. Oh saudara, ikuti arus saja, udah latihan saja, dan lain sebagainya. Nah, selain 4 hal di atas saudara, 4 hal ini saudara, satu hal lagi saudara. Berbuah itu artinya berfungsi. Ya. Berbuah itu artinya bermanfaat. Berbuah itu artinya adalah ya. Berbuah itu berarti adalah berfungsi. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan 27 ini cukup panjang. Ini berbicara tentang tubuh Kristus, berbicara tentang organisme tubuh Kristus. Ya, ini yang saya katakan masing-masing orang punya karunia spesial, punya karunia khusus itu. Ya, berbuah itu berarti berfungsi sesuai dengan karunia yang ada pada kita. Sama seperti setiap bagian dari tubuh kita, entah itu tangan, mata, telinga, ataupun kulit dan lain sebagainya. Ya, apa yang ada dalam bagian tubuh kita adalah itu sangat spesial dan ditempatkan dalam tubuh kita dengan fungsi-fungsi yang berbeda.
fungsi tangan, kaki memiliki fungsi kaki. Kita boleh ditempatkan di tengah-tengah ini. Saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara semuanya, tentunya juga berbeda, memiliki fungsi, memiliki peran, memiliki yang namanya manfaat. Bapak bisa ditemukan dengan saya semuanya, saudara semua ditemukan dengan saya, tentunya juga memiliki peran dan memiliki fungsi di sana. Jadi berbuat itu artinya ada juga berfungsi. Dan kita untuk menjalankan fungsi tersebut, Allah tidak memberikan karunia orang-orang tertentu saja, tidak. Oh, karunia hanya untuk si dia saja, tidak. Allah tidak memberikan karunia kepada orang-orang tersebut saja. Dia tidak memberikan karunia hanya kepada pendeta saja, kepada WR saja, kepada pemain musik saja. Tetapi Allah memberikan karunia kepada Bapak Ibu Saudara. Siapapun profesi itu, apapun karunia itu, Tuhan tidak memberikan karunia kepada orang-orang saja. Tuhan tidak pernah membedakan. Ayat-ayat di atas saudara merujuk kepada semua orang di dalam, yaitu 1 Korintus pasal 12 ayat 12 dengan 27 itu adalah semua orang, berbicara untuk semua orang. Ada satu kalimat yang berkata, layanilah seorang akan yang lain. Layanilah seorang akan. Artinya apa saudara? Bahwa masing-masing kita ini mari saling melayani. Ya, saya melayani saudara, saudara melayani saya. Saya melayani Anda melayani saya. Seperti itu. Suami melayani istri, melayani suami, melayani anak-anak, melayani orang tua dan sebagainya. Ini layanilah seorang akan yang lain. Ada semua kalimat di sana. Artinya apa? Memang setiap manusia diberikan karunia. Nah, ini yang harus kita pahami, karena selama ini orang kalau berbicara melayani selalu berbicara tentang menggambarkan orang-orang yang memiliki pesan religius misalnya, yang memiliki pesan tentang hal-hal sebagai pemimpin rohani aja di sana. Kalau sudah melayani berarti ada orang yang memiliki peran penting di sana. Tidak. Orang-orang yang berpikir seperti itu hanya pendeta saja disebut pelayan Tuhan, hanya gembala saja disebut pelayan Tuhan, yang lain tidak. Kalau orang-orang pikirannya gagal atau terlalu harfiah, bahkan dengan orang melayani. Ya. Kita semuanya melayani adalah bukan dari pendeta saja atau sebagai pelayan Tuhan saja, tetapi antara kita berikan kepada saudara-saudara kita yang bisa kita layani, yang bisa kita berikan, dan kita balik melayani. Apakah hanya pendeta atau gembala saja satu-satunya orang yang harus melayani, sementara yang lain tidak? Saudara semua dalam Tuhan, orang yang tidak memiliki jabatan apakah menjadi alasan, oh aku tidak perlu melayani, aku bukan diakon, aku bukan pendeta, aku bukan rohaniawan, akulah yang orang harus dilayani. Tidak seperti itu. Kembalikan, Tuhan menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan baik, ya, untuk melakukan pekerjaan baik. Coba kita pahami benar. Jangan sampai pengetahuan kita akan Allah sebagai pemilik kebun anggur, Yesus sebagai pokok anggur, pengetahuan kita tidak sampai ke sana. Ya. Ya, tidak sampai ke sana. Orang yang berpelayanan hanya untuk orang-orang yang religius saja, ini kan jelas bukan berasal dari Allah, bukan berasal dari Alkitab, bukan berasal dari pengajaran-pengajaran yang benar. Semua kita memiliki hak untuk melayani. Tidak ada istilah rohaniawan, tidak ada istilah non-rohaniawan dalam Alkitab, tidak ada. Alkitab hanya mengatakan kita semua adalah para imam. Tidak boleh. Semua orang percaya adalah para imam. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sangat indah. Rasul Petrus mengatakan, kalau tadi dalam Efesus Tuhan yang memilih, di dalam Yohanes 15:16 Allah yang memilih. Nah, kemudian saudara, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dengan indahnya Rasul Petrus mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imam yang raja. Apakah itu pendeta? Tidak.
Apakah itu gembala? Tidak. Untuk kita semuanya. Kita imamat raja. Kita jadi pelayan-pelayan raja. Kita jadi pelayan-pelayan sesama. Bangsa yang kudus buat kepunyaan Allah pribadi. Nah ini saudara, gambaran Rasul Paulus menjelaskan, menegaskan kepada kita, kamulah bangsa terpilih, kamulah imamat yang raja. Gelar seorang pelayan bukan milik pendeta, gelar seorang pelayan bukan milik gembala, atau mereka terlibat dengan pelayanan tidak, tetapi setiap orang percaya. Bahkan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5 juga Tuhan katakan, biarlah kamu juga dipergunakan, ya, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup, nah, sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Haleluya. Nah ini bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sekali lagi saudara, bagi suatu imamat kudus untuk pembangunan suatu rumah rohani. Sekali lagi, kita adalah imamat yang raja. Saudara semua, inilah yang kita perlu perhatikan. Orang penting memiliki peran, memiliki fungsi, ya. Mereka bermanfaat, mereka berperan melalui karunia-Nya masing-masing. Ya, melalui karunia-Nya masing-masing. Oleh sebab itu fokuskan diri kita pada Tuhan, bukan pada perbuatan baiknya, tetapi pada Tuhan. Kita fokus perbuatan baik tidak salah, tapi fokus kita adalah kepada Tuhan. Ya. Layani seorang rekan yang lain sesuai dengan karunia yang kita miliki. Tidak penting apakah kita punya jabatan rohaniawan atau tidak. Karena kita semua punya fungsi, kita semuanya punya peran. Kalau Hasan Al-Banna mengatakan semua orang yang memiliki peran, ya memiliki peran. Lanjut saudara, di dalam slide yang ke-7 Bapak Ibu Saudara semua dari Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa berbuat? Bagaimana kita bisa memberikan yang baik apa yang disampaikan di atas kepada Tuhan, kepada sesama, kalau kita tidak melekat kepada Kristus? Bagaimana kita bisa berubah? Bagaimana kita bisa bertumbuh? Bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang manis bukan buah yang busuk? Bagaimana kita bisa berfungsi? Bagaimana kita bisa berperan kalau kita tidak melekat di dalam Kristus? Iya, bagaimana mungkin? Filipi pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11. Hanya orang-orang yang melekat di dalam Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala pengertian, sehingga kamu dapat berbuah apa yang baik, memiliki apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat di dalam hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Yohanes 15 ayat 4 dan 5, di sana dikatakan, tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, Kristus adalah pokok anggur. Bahkan dikatakan pokok anggur yang benar. Ingat, pokok anggur yang benar. Saya teringat apa yang dikatakan Tuhan. Tidak ada jalan lain kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain. Ini sama. Akulah pokok anggur yang benar. Karena mungkin banyak anggur-anggur di sana tidak benar, tapi Yesus adalah pokok anggur yang benar. Yesus adalah jalan yang benar. Yesus adalah kehidupan itu sendiri. Ini ditegaskan kembali. Akulah pokok anggur yang benar. Ya. Akulah pokok anggur yang benar-benar pokok anggur. Nah, kita adalah ranting-ranting yang puji Tuhan kalau kita bisa melekat kepada Tuhan. Saudara semua di dalam Tuhan, mustahil bagi ranting akan berbuah.
kalau tidak melekat kepada pokoknya. Mustahil. Jadi kalau orang hanya biasa-biasa saja, oh cukuplah jadi orang Kristen biasa-biasa saja, mengalir saja, ikuti arus saja, tidak perlu berbuat apa-apa. Mustahil bisa berbuat kalau dia tidak melekat kepada Tuhan. Dan orang yang melekat kepada Tuhan mustahil dia tidak berbuat. Ya, mustahil tidak berbuat. Kesatuan kita, keintiman kita dengan Tuhan menentukan kita berbuah atau tidak. Jadi pelayanan, jadi yang namanya pelaksanaan pekerjaan baik yang telah Allah rancangkan itu, saudara, itu haruslah didahului. Yang namanya menjalin relasi yang kuat atau yang intim dengan Allah. Miliki relasi yang kuat, miliki relasi yang sehat dengan Tuhan. Di mana Tuhan ingin kita senangkan, di mana Tuhan ingin kita buat senang hatinya. Miliki hubungan yang baik. Fokus kita adalah kepada Dia. Fokus kita adalah kepada pokok tersebut. Melalui kesatuan kita saudara dengan Kristus, kita tetap tinggal di dalam Dia, maka buah yang baik pasti kita hasilkan. Ya, saudara pemain musik untuk maju ke depan saudara. Mari Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan. Secara sederhana saya mau sampaikan. Ya. Yang dimaksud dengan buah adalah kehidupan yang berubah. Ya, yang dimaksud dengan buah adalah kehidupan yang berubah. Kehidupan yang berpusat pada Kristus. Kehidupan di mana kita telah mati bagi diri kita sendiri, sehingga Kristus hidup melalui hidup kita. Kehidupan yang berbuah adalah kehidupan yang diupayakan sekuat tenaga untuk memuaskan hati Tuhan dan bukan untuk diri kita sendiri. Kehidupan yang tema sentralnya, fokusnya adalah hanya kepada Tuhan. Ya. Ya. Jika relasi manusia dengan Kristus baik, maka buah yang dihasilkan pasti baik. Jika hubungan manusia dengan Tuhan itu baik, maka buah yang dihasilkan adalah pasti baik. Demikian juga saudara, hanya ranting yang berbuah yang dirawat oleh Allah, bukan ranting yang tidak berbuah. Kalau ingin mendapatkan perawatan dari Tuhan, perawat diri kita, ya hanya ranting-ranting yang berbuah yang dirawat oleh Tuhan. Yohanes 13 ayat 2. Tadi ranting-ranting yang tidak berbuah akan dipotong oleh Tuhan. Seperti apa kehidupan kita? Ya, kita seperti apa di hadapan Tuhan? Sudahkah kita menjadi ranting yang berbuah? Ranting yang tidak berbuah ataupun tidak usah berpikir Tuhan aku tidak bisa berbuah. Tuhan tidak memandang fisikku, Tuhan tidak memandang keadaanmu, kaya atau miskin, tinggi maupun pendek. Ya, yang ibu maupun yang buruk, laki-laki maupun perempuan, yang dengan keriting ataupun yang buruk tidak masalah. Tetapi yang perlu kita mengerti bahwa apa yang mengerjakan buah bagi Tuhan. Ya, Yesus pokok dan kita prakteknya. Kita akan ujian ini saudara dengan bersukacita. Haleluya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Haleluya. Yesus
cara-caranya, di cara-caranya, pastilah kau akan berkurang. Pastilah kau akan berkurang. Pastilah kau akan berkurang. Haleluya. Haleluya. Saudara semua, tidak ada roti yang akan menghasilkan buah kalau rantai tersebut tidak melekat kepada pokok anggur. Tidak ada ranting yang akan dirawat oleh Tuhan kalau ranting tersebut tidak menghasilkan buah. Tugas kita apa? Hanya menghasilkan buah. Buah-buah pertobatan, buah-buah kebenaran di dalam kehidupan kita. Untuk menghasilkan buah apa yang ada dalam diri kita. Tuhan sudah memberikan karunia secara khusus di dalam tubuh Kristus, yang organisme tubuh ini tidak memiliki karunia berbeda. Berikan kembali kepada Tuhan kepada kemuliaan. Orang percaya yang memuliakan Tuhan adalah orang percaya yang berdoa, orang percaya yang berfungsi, orang percaya yang memiliki hasrat yang tinggi, orang percaya yang ingin bertumbuh, yang ingin memiliki hasrat yang begitu luar biasa, rindu untuk bertumbuh dan bertambah di dalam Tuhan. Orang percaya berbuah adalah orang yang ingin berbuah, ingin berubah, mati bagi dirinya sendiri dan hidup bagi Tuhan. Mari kita berikan terbaik bagi Tuhan. Bapa di dalam surga, mengucap syukur bagi kebenaran firman Tuhan. Biar kita semakin dan semakin memahami akan keadaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, hamba terbatas dan menyampaikan perkataan apresiatif, tetapi kami percaya Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus ada bersama dengan kami yang akan memberikan iluminasi, penerangan, pencerahan di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan boleh memateraikan firman Tuhan di dalam hidup kami dan dalam pikiran kami. Supaya kami menjadi terang, supaya kami hidup kami berfungsi, berdampak, berperan. Terus lagi hasrat yang tinggi, berkobar-kobar, menyala-nyala di Tuhan. Kan pokok anggur, kan bukan ranting yang menghasilkan buah yang asam, maupun buah yang busuk maupun liar. Tetapi adalah anggur pilihan Tuhan. Inilah anggur-anggur yang telah terpilih yang akan memuliakan nama Tuhan. Mari berkati kami Tuhan, tolong kami supaya benar-benar bisa memberikan buah yang baik bagi Tuhan. Dan kami melekat kepada Tuhan, kami berbuat menempel dengan Tuhan dan tidak terpisahkan. Apa yang baik berkami setiap kerinduan kami itu, kami sudah jadi benar-benar pelayan, menjadi orang-orang yang kau pakai, orang-orang yang bisa menguasai diri kami. Kami menjadi teman, kami bisa mengasihi orang lain akan yang lain, dan kami bersulut-sulut di dalam keadaan berwujud. Terima kasih Bapak yang baik. Berikan firman itu di dalam hati dan pikiran kami, yang untuk bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah tetap, bahkan berbuah lepas di dalam kehidupan. Terima kasih Bapak yang baik. Firman adalah kebenaran, firman adalah dia dan melihat kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita syukur berkebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin.